Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ta'abi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, ayyuhal asatidzah wal ustadzat, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah selalu kita perbarui rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Kita diberikan kesempatan, kesehatan untuk berada di aktivitas dakwah kita, dan sebagai wujud rasa syukur itu, mari selalu kita update pemahaman kita tentang dakwah. Pada kesempatan ini, judul materi kita beberapa kaidah dalam dakwah. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ad-dakwah ilallah adalah tugas mulia yang diwarisi dari para nabi dan rasul. Dakwah mereka merupakan sebuah proses integral yang menuntut kesungguhan, kesiapan mental, dan strategi yang bijak. Tadi di awal acara ada tilawah yang sudah kita dengarkan, Quran Surat Yusuf ayat 108, Qul hadhihi sabili adu ilallah ala basirah ana wa minittaba'ani. Jadi pada saat kita meniti jalan dakwah, berarti kita meniti jalan yang telah diwariskan oleh para nabi dan rasul. Ini jalan yang mulia. Bagi seorang muslim yang berpendidikan, memahami kaidah dakwah ini menjadi kunci agar usaha yang dikerahkan memberikan hasil yang optimal, diterima oleh masyarakat, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mereview tentang apa itu dakwah, dari kata-kata da'ayad'u bisa bermakna mengajak ataupun menyeru. Di Quran Surah Fussilat ayat 33, insya Allah sama-sama sudah kita hafal ayat mulia ini ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Kita semua tidak tahu posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Ada nasihat yang bijak disampaikan oleh para ulama, maqamuka haitsu aqamak. Kedudukanmu di sisi Allah Ta'ala adalah tergantung pada di mana Allah memposisikanmu saat ini. Ketika kita saat ini diposisikan pada barisan dakwah, maka insya Allah itu adalah kemuliaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas yang kita lakukan berupa dakwah itu adalah ahsanu qawlah, merupakan perkataan yang terbaik, dan insya Allah sudah sama-sama kita pahami fadilah yang luar biasa dari dakwah ini yang sangat banyak ya. Namun lebih spesifik yang perlu kita pahami bahwa dakwah adalah sebuah gerakan islah syamil, perbaikan yang menyeluruh, yang komprehensif. Ini adalah upaya mengajak manusia kepada agama Allah, menegakkan sistem Islam di segala aspek kehidupan, mulai dari individu, keluarga, masyarakat, hingga bernegara, untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi dakwah yang kita lakukan
bukan sekedar menyampaikan, tetapi dakwah yang metodologis, yang terbingkai dalam sebuah gharat ataupun sasaran-sasaran dan juga tujuan-tujuan yang jelas. Kita mau mengajak masyarakat kemana? Kita berusaha untuk melakukan perbaikan dan perubahan ya. Ad-da'watu hiya taghyir. Dakwah itu hakikatnya adalah perubahan. Ketika kita berdakwah di masyarakat, baik itu dakwah secara khusus atau dakwah secara umum, maka harus ada perubahan, harus ada progresnya menuju kepada kebaikan ya. Kalau dalam tataran pribadi yang disebut islahun nafs, sudah jelas parameternya yaitu 10 karakter muslim yang soleh. Kemudian kalau dalam tataran keluarga juga demikian dan seterusnya sampai kita berupaya untuk menjadikan Islam sebagai rujukan di dalam berbangsa dan bernegara ini. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini kaidah dakwah nomor 4 sampai 8. Sedangkan untuk 3 kaidah sebelumnya saya singgung sedikit untuk ya mengaitkan ya antara apa yang sudah atau yang akan kita bahas dengan yang saya singgung ini. Mungkin sebagian sudah tahu ataukah belum, Allahu a'lam. Yaitu diambil dari buku Ad-Da'wah Qawaid wa Usul karangan Syekh Jum'ah Amin Abdul Aziz. Yaitu ada 3 kaidah dakwah. Yang pertama, at-ta'rif qabla taklif. Mengenalkan sebelum memberi beban ya. Atau dalam bahasa yang lainnya adalah al-amal al-ilmu qabla al-amal. Berilmu sebelum beramal. Sebelum kita memberikan pembebanan kepada objek dakwah, maka perlu untuk diberikan pemahaman terlebih dahulu. Supaya ketika dia melaksanakan aktivitas dakwah itu, pembebanan dalam syariat Islam ini penuh dengan kesadaran. Di beberapa waktu yang lalu ada diskusi ya di grup tentang kesenjangan antara generasi kolonial ya, milenial dan Gen Z ini, yang di antara keluhan para Gen Z ini, kami ini hanya disuruh-suruh ya, hanya diperintah-perintah, tapi tidak diberikan pemahaman. Nah, barangkali ini perlu ya untuk kita kasih pemahaman, kita ajak diskusi, kita ajak dialog supaya ketika dia mengamalkan apa yang kita perintahkan itu betul-betul dengan kesadaran. Nah, ini ta'rif qabla taklif, baik itu pengenalan tentang kaitannya dengan pembebanan ataupun pengenalan antara dai dan mad'unya. Ta'aruf itu ya. Yang kedua adalah at-taisir la at-ta'sir, memberikan kemudahan tidak menyulitkan. Yang mana Nabi telah memberikan petunjuk dalam banyak hadisnya, di antaranya beliau mengatakan yassiru wa la tu'assiru, berikanlah kemudahan, jangan kalian mempersulit. Basyiru wa la tunaffiru, berilah motivasi atau berita gembira, jangan menakut-nakuti. Dan di kiadah kita telah membuat patokan ya, barangkali sebagian di antara antum kemarin mengikuti bedah buku tentang fikih Islam rahmatan lil alamin. Ya, ini bukan fikih baru ya, tapi ini merupakan kemasan yang baru yang perlu untuk difahami ya. Jadi pilihan fikih kita itu adalah fikih wasati, fikih pertengahan atau fikih moderat, bainal ifrat wa tafrid. Ifrat itu adalah berlebih-lebihan ya, dan tafrid adalah mengabaikan ya. Kita berada di pertengahan, tidak kaku, tidak jumud, tidak menolak ijtihad terpaku pada makna literal,
tekstual, dan juga tidak terlalu longgar, yang disebut tafrid, tidak liberal, sesuka hati dalam menafsirkan teks dan lain-lain. Di mana di dalam fikih wasati ini ada 3 karakter yang harus terpenuhi ya. Yaitu yang pertama luas, membuka banyak perspektif yang sahih, perbedaan furuk dilihat sebagai keluasan dan rahmat bukan perpecahan. Yang kedua adalah luwes, mampu merespon persoalan baru tanpa mengubah prinsip Islam sahih likulli zaman wa makan. Islam yang aktual, yang senantiasa sesuai pada waktu dan tempat manapun. Sedangkan karakter ketiga adalah bijaksana, menurunkan makna teks ke dalam realitas secara tepat, adil, dan penuh pertimbangan dampak ya. Jadi bukan semata-mata fikhun nusus ya. Kalau sebagian saudara kita yang lebih condong kepada tekstualis itu hanya memakai fikhun nusus untuk menghukumi. Tetapi kita menggunakan 9 perangkat fikih moderat. Ini turunan dari dulu, mungkin pernah kita mendapatkan materi manhajiyatul ijtihad, metodologi dalam berijtihad. Dulu ada 7 ilmu-ilmu untuk berijtihad, nah ditambah dengan 2 ilmu lagi ya. Jadi ada fikih waqi', fikih realita, ada fikhun nas, fikih tekstual, ada fikhul hukum, memahami kandungan hukum. Yang keempat ada maqasidus syariah, memahami tentang tujuan-tujuan syariah. Kemudian ada fikhul muwazanah, fikih yang terkait dengan pertimbangan maslahat dan madarat. Yang keenam ada fikhul ma'alat, fikih pertimbangan dampak ya. Kalau kita mengambil satu hukum implikasinya apa? Kemudian yang ketujuh adalah fikhul aulawiyat, fikih prioritas. Yang kedelapan fikhul dakwah, memahami konteks dakwah. Nah, yang kesembilan adalah siyasah syar'iyyah. Ini 9 perangkat fikih moderat yang menjadi parameter ya. Ketika ada persoalan, kita melihat dari menghukumi dengan 9 perangkat ini. Baru kemudian yang eksekusinya adalah fikih tanzil ya. Fikih eksekusi atau menerapkan hukum itu menjadi sebuah kesimpulan, itu perlu langkah-langkah ya. Nah, itulah ya. Jadi eh, ada hal-hal yang perlu untuk diperhatikan di sini, memudahkan, tidak menyulitkan. Yang ketiga adalah al-furu' qabla al-usul. Yang pokok sebelum yang cabang. Makna usul itu tidak mesti akidah, dan mana furu' juga tidak mesti syariah. Masing-masing dari 3 bagian Islam, baik itu akidah yang merupakan pokok-pokok keimanan, kemudian ibadah, dan juga akhlak, itu masing-masing memiliki usul dan furu'. Usul itu adalah berdasar kepada dalil yang qat'i, sedangkan furu' itu dasarnya adalah dalil yang dhanni, yang masih mengandung perdebatan ya, probabilitas, masih relatif. Sehingga orang yang kalau dalam akidah ada usulul akidah, ada furu'ul akidah. Sama orang yang mengingkari tentang usulul akidah itu hukumnya sama dengan orang yang mengingkari usulul ibadah. Contohnya dalam hal wujudullah, yaitu usulul akidah. Kita harus yakin iman kepada wujudullah. Orang yang mengingkari wujudullah itu berarti dia tidak muslim. Sama juga dengan orang yang mengingkari tentang wujubus sholah, kewajiban sholat 5 waktu dalam bab syariat atau ibadah, ini hukumnya sama. Dalilnya adalah qat'i. Hingga dulu Abu Bakar
menghukumi orang yang mengingkari wajibnya zakat sama dengan mengingkari wajibnya sholat. Jadi diperangi ya, dianggap mereka sudah murtad. Nah, sama juga dengan bab masalah akhlak ya. Kalau akhlak ini relatif banyak yang usul ataupun yang memang tidak ada perbedaan ya, karena akhlak itu normatif. Sejak dulu namanya jujur adalah akhlak yang baik, bohong adalah akhlak yang buruk. Jadi parameternya sama antara zaman dulu sampai sekarang ini, antara mana yang baik dan mana yang buruk. Baik, ini sekilas ya, kita mendahulukan poin-poin ini, poin yang ketiga. Nah, kita akan membahas sekarang pada kaidah yang keempat. Ala da'i an yasila ira rutbatil muballigh wa an yas'a ilal balagh. Seorang dai hendaknya berusaha mencapai derajat muballigh dan berusaha ya. Jadi ini arti mudahnya seperti itu ini. Mohon maaf ada alif layinah yang terhapus ya. Jadi seorang dai wajib mencapai tingkatan penyampaian yang optimal dan selalu berusaha agar penyampaiannya itu menyentuh hati atau balagh. Esensi dakwah mirip dengan mempromosikan barang terbaik. Pemiliknya akan menggunakan segala sarana dan pendekatan paling efektif agar pesannya sampai dan memuaskan kepada publik ya. Jadi ini makna daripada mubalik ya. Bukan semata-mata dalam arti tablik yang eh, bentuknya khutbah misalnya ataupun ceramah, pidato atau bedah buku atau tablik akbar misalnya bukan semata-mata itu. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bahwa pesan-pesan yang ingin kita sampaikan kepada objek dakwah itu betul-betul sampai dan difahami oleh yang bersangkutan. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan penyampaian yang menyentuh atau balagh sebagai misi utama para rasul dan nabinya. Al-Quran menegaskan misi rasul yaitu fahal ala rusuli illal balagul mubin. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas? An-Nahl ayat 35 ini. Allah Ta'ala mensifati al-balag atau penyampaian dengan al-mubin atau terang dan jelas. Balag sendiri bermakna sampai atau hampir mengenai sasaran atau al-wusul. Penyampaian yang bagus dicirikan oleh kefasihan lisan sehingga tepat sasaran ya. Tidak ada salah faham dalam memahami atau menerima apa yang kita sampaikan ini. Nah, untuk mencapai derajat al-balagh atau al-muballigh ini yang optimal, maka seorang dai hendaklah memiliki 5 kualifikasi ini ya. Atau 5 langkah-langkah, 5 parameter ini. Yang pertama, yaitu memiliki kesadaran penuh atau dalam bahasa hadis wa'aha ya, tentang apa yang disampaikan seperti doa Nabi SAW untuk orang yang mendengar sabdanya, memahaminya dan menyampaikannya. Pada saat haji wada, kita sama-sama tahu bahwasannya Nabi SAW itu di samping berkhutbah di lembah atau di Arafah ya. Jadi saat itu khutbatul wada ya banyak diabadikan oleh para ulama, oleh para ahli sejarah. Para sahabat berwukuf di Arafah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah yang sangat fundamental dan sangat penting menjadi prinsip-prinsip bagi kita semuanya ya, terutama di antaranya tentang hak asasi manusia. Nah, pada saat di Mina, ya, jadi ceritanya hadis ini disampaikan oleh Rasulullah pada saat beliau berada di Mina, di sebuah tempat namanya Al-Khif atau Al-Khaif yang sekarang dibuat masjid di situ, Masjid Al-Khif atau Al-Khaif dekat Jamarot ya.
Jadi beliau berdiri di atas bukit Al-Khaf saat itu dan menyampaikan kalimatnya, Nadharallahu mar'an. Mudah-mudahan Allah memberikan wajah yang berseri-seri, yang terang kepada seseorang, sami aminna hadithan, yang mendengarkan dari kami satu perkataan. Fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Maka dia menghafalkannya sehingga dia memahaminya, fawa'aha ya, dia memahaminya dan menyampaikan kepada orang lain. Kemudian kelanjutan dari hadis ini, faruba hamilu fikhin ilaman huwa afqahu minhu. Boleh jadi orang yang membawa fikih itu disampaikan kepada orang yang lebih fakih, yang lebih faham darinya. Waruba hamilu fikhin laisa bifaqih, dan boleh jadi orang yang membawa fikih itu tidak faham dengan apa yang disampaikan ya. Boleh jadi seseorang yang menyampaikan dakwah atau dia pembina ataupun pembimbing misalnya, karena dia menerima secara saklek dari pembimbingnya yang atasnya, dia sampaikan ulang kepada yang dibina. Boleh jadi dia nggak terlalu paham dengan yang didapatkan dari pembinanya, tapi ketika disampaikan kepada orang lain, itu yang mendengar malah lebih paham. Nah, boleh jadi seperti itu ya. Jadi inilah pesan Nabi kepada para sahabat saat itu, sehingga dengan pemahaman yang baik dari para sahabat saat itulah sampailah Islam ini ke kita ya. Bisa kita bayangkan saat itu jumlah para sahabat berbeda di antara ulama dalam mengkalkulasikan. Ada yang mengatakan 110.000, ada yang mengatakan sampai 140.000 ya. Bisa kita bayangkan Nabi berpidato tanpa mikrofon ya, tanpa sound system. Bagaimana mereka bisa mendengar itu ya adalah izin Allah ya. Dan setiap poin-poin beliau menyampaikan ala hal balaghtu. Sudah ya, saya sampaikan. Kemudian yuballigh asyahid al-ghaib, maka hendaklah orang yang hadir ini menyampaikan kepada yang tidak hadir ya. 140.000 sahabat ini tersebar luas akhirnya di Jazirah Arab dan di luar Jazirah Arab, di benua-benua yang lain, sehingga sampailah Islam itu ke kita saat ini. Nah, itulah sanad bersambung yang luar biasa yang telah dipraktekkan oleh para sahabat, dan ini menunjukkan karena pemahaman yang utuh dengan risalah ini, maka ini juga menjadi bekal bagi kita supaya bisa memahamkan kepada orang lain, kita memiliki pemahaman dulu ya. Fakitu syai' la yu'ti, orang yang kehilangan sesuatu tidak bisa memberikan kepada orang lain ya. Jadi kita harus paham, kalaupun pada zaman dahulu ada T1, T2 yang sekarang dimodifikasi ada M1, M2 itu, ya kita pahami, insya Allah lebih mudah dan berusaha untuk memahamkan orang lain. Yang kedua, menyampaikan perkataan yang berbekas atau qaulan baligha, sebagaimana Allah firmankan wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. An-Nisa 63. Kata-kata harus menyentuh hati, ya, mencakup motivasi pahala atau targhib. Kemudian di situ juga mengandung ancaman siksa atau tarhib. Kemudian peringatan dan nasihat. Jadi sesuai dengan kondisi ya daripada yang kita dakwahkan. Kalau khutbah-khutbah Jumat biasanya relevan dengan kondisi-kondisi aktual. Misalnya saat ini sedang Idul Hijjah ya, bagaimana kita sampaikan kepada jamaah tentang fadilah yang keutamaan 10 hari Idul Hijjah misalnya, tentang motivasi ibadah haji, motivasi korban dan lain-lain. Nanti pada saat Muharram terkait dengan masalah momentum hijrah, tahun baru Islam dan seterusnya ya. Jadi itu lebih membekas kepada pendengar objek dakwah yang kita sampaikan dakwah kepada mereka. Yang ketiga, yaitu menguasai bahasa dan kefasihan. Ini sebagaimana doa yang disampaikan Nabi Musa alaihissalam
pada saat ya diperintahkan untuk berdakwah, beliau memohon kepada Allah Ta'ala, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah untukku dadaku, wa yassir li amri, dan mudahkanlah untukku urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, yafqahu qauli, mudah-mudahan mereka bisa mengerti perkataanku ya. Bahasa yang fasih dan jelas akan memudahkan pesan difahami, tidak mengandung multi tafsir. Yang keempat, yaitu memvariasikan metode penyiaran atau penyampaian ya, metode penyampaian ya, seperti Nabi Nuh alaihissalam yang mendakwahi kaumnya, ini ta'atu qaumi laila wa nahara ya. Beliau berdakwah siang malam, falam yazidhum du'ai illa firara ya. Walaupun beliau berdakwah siang malam, tetapi mereka lari dari dakwanya Nabi Nuh alaihissalam. Beliau yang diberikan usia 950 tahun ya, dan mungkin masa risalahnya 500 tahunan, tetapi yang ikut dakwah beliau naik ke kapalnya itu hanya sekitar 80 orang saja. Bisa kita bayangkan, 80 orang ini kan mungkin kalau sekarang ya tidak sampai satu desa ya, suaranya ya. Masya Allah ya. Jadi usia yang sekian panjang tetapi hanya sedikit. Nah, kita saat ini insya Allah jauh lebih banyak orang yang menerima dakwah kita ya. Jadi yang dicontohkan Nabi Nuh di sini siang malam, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi dengan berbagai cara dan kesempatan. Variasi metode membuat dakwah lebih efektif dan menjangkau lebih banyak hati ya. Termasuk di sini dakwah digital yang mungkin ada materi tersendiri. Ini perlu untuk ditekuni ya para Gen Z, para milenial saat ini dan juga kolonial itu sangat akrab dengan dunia digital. Maka sebisa mungkin dakwah kita, konten-konten fikroh kita itu masuk menjadi variasi metode dalam penyampaian dakwah kita ya. Di acara Gumregah Tarbiyah kemarin, Pak Cah menyampaikan tentang rumus membina itu mudah ya. Jadi kesimpulannya ada 3 rumus mentarbiyah atau membina itu mudah. Yang pertama adalah faham tujuannya ya. Murabi atau pembina, pembimbing ini faham. Yang kita bina itu mau kita ajak kemana ya. Yang kedua adalah amal jama'i, kerjasama. Ya kerjasama, jadi kerja tim. Ada yang bagian merekrut, ada yang bagian membina, ada bagian mobilisasi, ada bagian ini itu ya, itu ada kerjasamanya ya. Asal jangan ada yang bagian membubarkan saja. Ya, mungkin ada yang spesialis begitu ya. Sudah dibina sekian jalan, tapi dibina si fulan, nah itu akhirnya bubar, itu spesialis membubarkan ya. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi harus ada kerjasama tim. Yang ketiga adalah memanfaatkan perangkat-perangkat sarana prasarana ya. Jadi misalnya kalau pembinanya tidak paham dengan materi-materi ulum syariah, maka bisa saja mari ya setelah dibuka dengan tilawah dan sebagainya, kemudian mari karena metode materi kita saat ini tentang an-nasakh wal mansukh misalnya ya, tentang revisi dalam hukum Islam, mari kita saksikan ya Inhana TV. Ya, ada materinya nasakh wa mansukh ya. Kemudian nanti setelah materi selesai bagaimana? Ada pertanyaan ya, silakan didiskusikan. Nah, itulah metode dalam hal ini nggak ada alasan untuk sulit dalam hal membina ya. Baik, yang kelima adalah menggunakan pendekatan lemah lembut atau qaulan layyina. Faqula lahu qaulan layyina. Ini perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun supaya berbicara kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut ya. Para ulama mengatakan Fir'aun yang sejahat itu dan Nabi Musa, Nabi Harun yang sesoleh itu tetap disuruh berdakwah dengan lemah lembut, apalagi kita berdakwah kepada objek dakwah yang lebih
moderat ataupun lebih objektif ya, maka si dai ini harus lebih lemah lembut berdakwah kepada objek dakwah tersebut. Kemudian kaidah yang kelima, seorang dai hendaklah memaksimalkan usaha manusiawi supaya memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Ala da'iyah an yuqaddimal juhdal bashari wa huwa yatlubul madad rabbani. Jadi menggabungkan antara ikhtiar insani dengan takdir Rabbani. Jadi memaksimalkan usaha memohon pertolongan Allah Ta'ala ya. Ini ada hubungannya ya. Dai harus mengerahkan seluruh upaya kemanusiaan yang dimiliki saat mencari pertolongan ilahi. Prinsip ini ditegaskan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Al-Baqarah 286 yang sering kita baca pagi dan petang ini. Ayat ini bukan batasan minimal, melainkan dorongan untuk memanfaatkan kapasitas secara optimal ya. Allah tidak membebani kita di luar batas kemampuan. Ketika ada cobaan, ada ujian yang diberikan kepada kita seberat apapun, maka itu menurut Allah Ta'ala kita masih mampu memikulnya. Usaha maksimal adalah bentuk tanggung jawab dan tawakal adalah bentuk keyakinan. Nah, ini quote-nya ya, insight-nya begitu ya. Usaha maksimal adalah bentuk tanggung jawab, sedangkan tawakal adalah bentuk keyakinan. Walaupun kita sudah yakin seyakin-yakinnya hasil itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, tetapi kita tetap dituntut untuk berusaha. Allah tidak melihat kepada hasilnya, tetapi melihat kepada jiddiyah dan juhdiyah kita, pada prosesnya. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah, ada bukti pengorbanan kapasitas terbaik dari generasi terbaik. Para sahabat Rasulullah SAW merupakan teladan dalam pengerahan kemampuan. Banyak dari mereka yang wafat di negeri jauh, seperti Abu Ayyub Al-Ansari ya, beliau seorang sahabi mulia dari Ansor yang mendapatkan kehormatan pada saat Rasulullah SAW datang ke Madinah, itu ontanya berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, sehingga Rasulullah turun dan bermalam di situ untuk beberapa waktu. Masya Allah, itu sebuah kemuliaan yang luar biasa. Dan Abu Ayyub ini memiliki semangat yang luar biasa, ingin mewujudkan prediksi kenabian La tuftahanal Konstantiniyah. Pasti satu saat Konstantinopel akan ditaklukkan. Fani'mal jaishuha, pasukan terbaik adalah pasukannya, wa ni'mal amir amiruha, dan pemimpin terbaik adalah pemimpinnya. Jadi beliau termotivasi mewujudkan prediksi kenabian ini sehingga meninggalkan Madinah bersama pasukannya dan berpesan, kalaupun nanti saya sakit atau meninggal, bawalah saya ke tempat yang terdekat dengan Konstantinopel atau Istanbul ya, sehingga Allah menakdirkan beliau sakit dan meninggal dikuburkan di dekat dengan Istanbul sana. Itu luar biasa. Sebuah motivasi untuk mewujudkan prediksi kenabian seperti itu. Kemudian Bilal bin Rabah yang juga memiliki kiprah yang luar biasa. Beliau karena begitu sedihnya setelah ditinggal wafat oleh Rasulullah SAW, maka beliau meninggalkan kota Madinah untuk bersama-sama berjuang di bumi Syam yang mulia bersama dengan Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid. Luar biasa ya, di bumi Syam yang mulia. Ada Palestina, Syria, Yordania, dan Lebanon itu. Jadi beliau Bilal di sana dan pernah satu kali
balik ke Madinah, kemudian mengumandangkan azan di Masjid Nabawi yang membuat orang-orang di Madinah bernostalgia, menangis karena teringat keberadaan Rasulullah SAW yang seolah-olah masih hidup. Nah, jadi akhirnya ya Bilal kembali ya ke sana, ke Syria sana, ke Syam. Nah, itu perjuangan Bilal bin Rabah menegakkan panji Islam ya. Bahkan setelah menderita luka parah dalam perang Uhud, para sahabat tetap memenuhi suruhan Allah untuk mengejar musuh, mengerahkan kesungguhan meskipun dalam kesulitan dan penderitaan yang disinggung di surah Ali Imran. Surah Ali Imran cukup panjang bercerita tentang masalah perang Uhud. Ya, di antaranya ayat ini kemudian ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 139 wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa lemah, janganlah kalian bersedih. Kalian adalah tertinggi apabila kalian itu memiliki keimanan. Iyamsaskum qarhun faqad masal qauma qarhum mithluh. Kalau kalian saat ini tertimpa luka dalam perang Uhud, maka sungguhnya kaum yang kafir itu mereka juga kalah tertimpa luka pada perang Badar. Watilkal ayyamu nutawiluha bainan nas. Itulah hari-hari pergiliran yang dipergilirkan Allah Ta'ala di antara manusia. Tidak ada sunnatut tadawul ya. Ada menang, ada kalah. Itu biasa ya. Nah, jadi bisa kita tadaburi. Kemudian juga surah An-Nisa ayat ke-104. Ini ayat penting menginspirasi bagi kita semuanya. Wala tahinu fi ibtighail qaum. Janganlah kalian merasa lemah dalam mencari musuh. Iyakunu apabila kalian luka fa innahum ya'lamun. Intakunu ta'lamun fa innahum ya'lamun. Kalau kalian luka mereka juga sama. Tetapi bedanya adalah watarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mengharap ridha Allah yang mereka tidak punya niat untuk itu ya. Jadi ini saya masih ingat saat mungkin sekitar sebelum ya 2009 itu saya sampaikan ayat ini sebagai motivasi bagi kita semuanya ya. Kita yang berjuang dalam jihad syiasi, mengorbankan tenaga, waktu, pikiran dengan niat ilau kalimatillah, dengan niat lillahi ta'ala ya. Ada yang pasang spanduk, pasang banner, pasang stiker, macam-macam ya. Insya Allah itu adalah masuk dalam watarjuna minallahi. Kita berharap pahala dari Allah Ta'ala. Sementara yang lain juga sama, mereka berjuang. Namun niatnya nggak tahu ya, kita bukan suudzon, tapi barangkali niat mereka adalah untuk duniawi saja. Sehingga tidak mendapat imbalan apa-apa. Tapi kalau kita niatnya adalah untuk lillahi ta'ala, maka ada pahala yang kita dapatkan. Nah, seperti itu ya, nanti bisa ditadaburi An-Nisa 104. Nah, kemudian poin berikutnya adalah memaksimalkan usaha manusiawi untuk menjemput takdir ilahi ini. Poin A adalah kemauan dan keinginan sebagai kapasitas. Kemampuan berdakwah dan berjihad berawal dari kekuatan kehendak jiwa. Karena itu, Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa perlindungan dari kelemahan dan kemalasan yang ini insya Allah masuk dalam doa pagi petang kita ya. Allahumma ini a'udzubika minal ajzi wal kasal ini ya. Minal hammi wal hazan. Nah, masuk di sini. Berlindung kepadamu dari rasa sedih, lemah dan malas ini. Sikap tidak berdaya hanya akan melemahkan kekuatan Islam ya. Jadi yang penting itu adalah kemauan. Insya Allah ketika kemauan itu ada, maka Allah akan memberikan kemampuan. Tapi kalau kemauan sudah tidak ada, maka ya kemampuannya juga nggak ada ya. Dulu para ashabus suffah, para santri itu ya, mereka ngaji di Masjid Nabawi, termasuk di dalamnya Abu Hurairah, ada Ibnu Umar juga, dan lain-lain. Mereka adalah para santri yang ngaji di Masjid Nabawi. Tapi pada saat Khalifah Umar memerintah, itu disebar itu untuk jihad dan
ketika sudah menaklukkan pada satu negeri, yang menjadi kepala daerah adalah para sahabat itu, para yang mantan-mantan santri itu ya. Mereka kan sebelumnya belum punya kemampuan, kapasitas dalam hal menata tatanan masyarakat begini begitu ya, tapi dengan kemauan, dengan kesungguhan Allah Ta'ala akan memberikan ilham ya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah pada Allah, Allah akan memberikan ilmu itu kepada kalian. Yang penting adalah punya kemauan dulu ya. Manjadda wajah. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan apa yang dia obsesikan. Ini poin pertama. Kemudian yang kedua, B adalah mobilisasi dalam setiap kondisi. Seorang muslim dituntut mengerahkan harta dan jiwa dalam segala keadaan. Allah Ta'ala berfirman, infiru khifafa wa thiqala. Berangkatlah kalian baik dengan rasa ringan maupun berat. Wajahidu bi amwalikum anfusikum. Dan berjihadlah dengan harta kalian serta jiwa kalian fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikianlah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui ya. Jadi ada frasa di sini, ringan atau berat mencakup seluruh kondisi, muda atau tua, sebagaimana yang difahami oleh Abu Thulha saat itu, ya walaupun sudah tua, tapi memahami ayat ini baik dalam keadaan muda ataupun dalam keadaan tua. Kemudian berjihadlah, bersungguh-sungguh berjuang. Jadi dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan kaya atau miskin, para sahabat memahami ayat ini secara umum dan tetap berjuang sesuai dengan kemampuan mereka. Yang ketiga, ini ada yang mencoret-coret slide-nya ya, mohon dikondisikan putra atau putrinya. Kapasitas takwa yang terus ditingkatkan. Seorang mukmin harus terus meningkatkan kualitas ketakwaannya sesuai ilmu, usia, dan kemampuan yang dimiliki. Mukmin sejati selalu merasa belum maksimal dalam memenuhi tuntutan Allah, sehingga terus bersungguh-sungguh, berhati-hati dan memperbaiki dirinya ya. Jadi jangan merasa cukup dengan amal-amal kita. Toh amal-amal yang sudah kita lakukan juga belum tentu diterima oleh Allah Ta'ala. Maka mari terus kita memperbanyak ilmu, perkuat iman, tingkatkan kualitas diri setiap hari. Takwa adalah tujuan, bukan sekedar status ya. Kita semuanya berharap menjadi muttaqin, insya Allah. Nah, kaidah yang keenam, bahwa seorang dai harus menjadi contoh yang mencerminkan apa yang dia dakwahkan. Ad-da'iyatu mir'atu da'watihi wan namudaj al-mu'abbaru anha. Seorang dai adalah cermin bagi dakwahnya dan contoh teladan yang nyata ya. Korelasi antara dai dan dakwah selalu melekat di benak umat. Dai itu sendiri adalah bukti, dan buktilah yang mempengaruhi orang untuk menerima dan menolak dakwahnya. Kebanyakan orang berinteraksi dengan nilai-nilai Islam melalui perilaku dai bukan hanya slogan semata. Insya Allah sudah sama-sama kita fahami ya, Al-Qudwah. Memberikan contoh yang baik itu lebih efektif dari sekedar kata-kata ya. Dulu pernah Hasan al-Basri itu dimintai tolong oleh para budak. Wahai Imam Hasan al-Basri, tolong sampaikanlah tentang fadilah memerdekakan budak di tema khutbah Jumat mendatang. Beliau sampaikan, insya Allah saya sampaikan. Tapi ditunggu-tunggu, nggak, tema khutbah Jumatnya lain ya, bukan masalah merdekakan budak. Sampai ya mungkin 3 kali Jumat atau bahkan yang mengatakan 3 bulan ya. Baru kemudian pada satu ketika beliau menyampaikan tentang masalah keutamaan memerdekakan budak, maka setelah Jumatan selesai, itu para pemilik budak itu berbondong-bondong bersama-sama membebaskan budaknya. Maka setelah para budak ini dibebaskan, mereka datang kepada Hasan al-Basri bukan
untuk terima kasih ya, tapi untuk protes. Nah, kadang-kadang seperti itu ya orang awam dikasih peluang, tapi ternyata tidak memahaminya. Mereka protes, wahai Imam Hasan al-Basri, kenapa baru tadi menyampaikan tentang tema memerdekakan budak? Kalau Anda sampaikan 3 pekan lalu atau mungkin 3 bulan lalu, kami sudah lama terbebas ya. Kalau baru tadi kami baru bebas sekarang ya. Kata beliau begini, wahai para saudaraku, ketika kalian datang kepadaku itu, aku masih belum punya uang ya. Jadi aku belum punya budak dan aku pun tidak punya uang untuk membeli budak untuk saya bebaskan. Nah, baru saya mengumpulkan, menabung sedikit demi sedikit, saya membeli budak, kemudian saya merdekakan di depan para majikan kalian itu ya. Jadi saya tidak ingin mendahului kata-kata saya daripada perilaku saya. Mereka melihat contoh langsung dari saya, akhirnya mereka langsung mencontoh dengan apa yang saya sampaikan. Nah, seperti itulah ya. Sebisa mungkin seperti itu para dai yang disebut dengan ad-da'watu bil hal, dakwah dengan real ya, dakwah dengan nyata seperti itu. Nah, jadi dai bukan hanya menyampaikan pesan, tapi juga penampak nilai. Perilaku berbicara daripada lebih berbicara daripada kata. Jadilah pribadi yang diharapkan oleh dakwah yang engkau sampaikan. Nah, yang perlu untuk menjadi perhatian kita semuanya para dai, ya, bahwasanya ada surat Ar-Ra'd ayat 11 yang insya Allah ya, sudah sama-sama juga kita hafal ya, tentang rahasia perubahan. Itu kita awali dari diri sendiri ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ini. Jadi dai adalah cermin dakwahnya. Sehat atau rusaknya dakwah seringkali dimulai dari dirinya sendiri. Nah, kalau mohon maaf ya ada kasus-kasus tertentu, ada seorang yang dianggap alim ya oleh masyarakat, tetapi tidak mencerminkan akhlak yang baik yang tidak bisa dicontoh, maka ini merusak, mencoreng nama Islam ini. Maka disinilah perlu kita perhatikan ya. Yang pertama bahaya inkonsistensi. Apabila seorang dai jauh dari komitmen keislaman, akhlaknya yang buruk dapat menjadi bencana, memalingkan banyak orang dari agama Allah. Bahkan disebut sebagai koti atutorik ya, atau pembegal jalan, koti utorik ini. Imam Ar-Razi menafsirkan doa Nabi Yunus di Nabi Yunus dalam surah digambarkan oleh surah Yunus ayat ke-85 di antara doanya Rabbana la taj'alna fitnatal lil qaumidz zalimin ya Allah janganlah kami ini engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang yang zalim dengan penjelasan bahwa seperti halnya kekuasaan orang kafir dapat membuat umat Islam terlihat berada di atas kebatilan. Demikian pula, akhlak buruk seorang dai dapat memalingkan umatnya dari keimanan. Karena dai adalah etalase dakwahnya. Ketika etalase ini terlihat kotor, maka dakwahnya juga terlihat kotor. Kalau etalase ini bersih, menarik, maka dakwahnya itu juga akan menarik. Poin B, keteladanan terbaik dari para salafus soleh, para pendahulu kita ya. Para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah contoh konsisten. Hasan al-Basri mengomentari sifat mereka bahwa tampak pada diri mereka itu tanda-tanda kebaikan. Kata-kata dibarengi dengan perbuatan ya. Antara apa yang dikatakan dengan yang dilakukan itu sama para sahabat. Contohnya banyak. Saya ambil satu saja, seorang sahabat mulia yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau ini ya memiliki orientasi untuk dirinya sangat zuhud dan sangat sederhana. Sehingga
Sampai-sampai ya beliau sering memberikan nasihat, bahkan mengkritik kepada Muawiyah, kemudian juga para pejabat yang saat itu pada pemerintahan Utsman yang mereka itu hidup dalam kemewahan, dikritik habis-habisan oleh Abu Dzar ini. Sehingga itu dimanfaatkan oleh orang-orang munafikin ya untuk membenturkan. Jadi kritiknya terlalu keras sehingga seolah-olah ada konflik di antara umat Islam ya. Jadi beliau ini orang yang nasihatnya dan pilihan hidupnya adalah orang yang sangat zuhud, akhirnya mengasingkan diri di padang pasir Robadho bersama dengan istrinya dan meninggal di sana. Sesuai dengan prediksi kenabian, Nabi mengatakan semoga Allah merahmati Abu Dzar, dia berjalan sendirian, wafat sendirian, dan dibangkitkan sendirian nanti pada hari kiamat. Sendirian di sini ditemani oleh istrinya setia ya, menemani Abu Dzar sampai akhir hayatnya itu. Abu Dzar meninggal dan tidak ada kain kafan yang bisa menutup jasadnya. Jadi kain kafan pun tidak ada. Masya Allah, itulah kesederhanaan Abu Dzar sampai akhir hayatnya. Dan dibangkitkan sendirian itu sebagai wujud penghormatan yang Allah Ta'ala berikan nanti setelah bangkit sendirian kemudian digabungkan dengan manusia yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian dalam hal ketawaduan, ya, banyak sekali para sahabat yang rendah hati dalam berjalan, ya. Ada kisah yang menarik di antara dua sahabat Rasulullah SAW yang mulia, yang termasuk dari kalangan muda ya. Satu saat Zaid bin Thabit itu naik kendaraannya, kendaraan kendaraan zaman dulu ya, kendaraan binatang ya. Zaid ini luar biasa kecerdasannya. Beliau pernah diperintah Rasul untuk mempelajari bahasa Ibrani, hanya butuh waktu 7 hari saja beliau bisa menguasai ya bahasa asing. Sehingga beliau diangkat menjadi penulis wahyu pada zaman Khalifah Abu Bakar dan finishnya pada Khalifah Utsman. Jadi satu saat Zaid bin Thabit naik ke kendaraan, kemudian Abdullah bin Abbas mendekat dengan tawadhu dan memegang kendali kendaraan ini sambil tawadhu dan ya layaknya murid kepada guru lah ya. Kemudian Zaid bin Thabit nggak enak lah ini ya, sahabat mulia ya, walaupun usianya muda. Lepaskan wahai putra paman Rasulullah SAW. Saya nggak enak ini ya. Maka Abdullah bin Abbas menjawab, seperti inilah kami diperintahkan untuk berbuat sopan dan tawadhu kepada para ulama, kepada ulama kami. Maka Zaid bin Thabit saat itu tidak menunggu lama, beliau langsung meraih tangannya Abdullah bin Abbas dan menciumnya. Sampai Abdullah bin Abbas kaget. Loh, kenapa Anda lakukan ini? Maka dijawab oleh Zaid bin Thabit, seperti inilah kami diperintahkan untuk berbuat baik kepada keluarga dekat Rasulullah SAW, kepada Ahlul Bait. Nah, itulah luar biasa ya, ketawaduan dari para sahabat yang mereka ini memiliki kapasitas kedudukan luar biasa, tetapi tawaduknya juga luar biasa. Kemudian dalam hal mereka mengorbankan harta dan darah demi ridho Allah Ta'ala ya, pengorbanan yang luar biasa. Itu ya para sahabat mulia, terutama di perang Uhud ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terdesak ya karena pasukan pemanah yang berada di Jabal Rumat itu turun ya, sehingga Nabi diserang ya oleh pasukan kafir, terluka-luka dan saat itu diperintahkan kepada satu demi satu ya sahabat Ansar untuk menjadi pelindung Rasulullah. Dan yang terakhir adalah Thalha bin Ubaidillah menjadi benteng hidup Rasul ya sampai luar biasa luka-luka yang tidak terhitung sehingga sampai tidak dikenali wajahnya karena penuh dengan darah dari luka-lukanya. Sehingga beliau di antara julukannya Asyahidul Hayyu, orang yang syahid tapi masih hidup. Jadi luar biasa pengorbanan mereka dalam hal nyawa dan hartanya. Abu Bakar itu menyerahkan seluruh hartanya pada saat
membela peperangan terutama sebelum perang Tabuk ya. Beliau menyerahkan seluruh hartanya yang kalau dikalkulasi sekitar 40.000 dirham untuk berjihad ini. Kalau dikonversi kurang lebih 5,11 miliar saat ini. Kemudian Umar bin Khattab itu menyerahkan separuh hartanya fisabilillah. Utsman bin Affan itu membiayai sepertiga perlengkapan perang Tabuk dan beliau membeli sumur Raumah yang dari orang Yahudi yang sebelumnya dibeli 12.000 dirham, kemudian dibeli lagi dengan harga 8.000. Jadi totalnya ada 20.000 dirham ya, uang yang dikeluarkan oleh Utsman untuk membeli sumur Raumah yang kalau dikonversi itu sekitar 4,5 miliar harganya itu. Masya Allah, luar biasa ya. Itulah kedermawanan daripada Utsman. Abdurrahman bin Auf juga demikian. Beliau ini pada perang Tabuk menyumbangkan 4.000 dinar yang kalau dikonversikan itu sama dengan 1,7 kilogram emas. Nah, bisa dihitung ya. Kalau emas murni saat ini 3 juta ya. Ya, sekarang sudah lebih, tapi kalau hitungan mudahnya 3 juta lah emas murni 1 gramnya, maka berarti dia telah menyumbangkan 5,1 miliar untuk satu kali peperangan. Masya Allah, luar biasa ya. Itulah ketermawanan Abdurrahman bin Auf. Tolha bin Ubaidillah yang kita ceritakan tadi juga dermawan luar biasa ya. Beliau ini satu saat mendapat keuntungan dagang dari Yaman. Ada uang banyak sejumlah 700.000 dirham. Kemudian pada malam itu tidak bisa tidur. Akhirnya ditegur oleh istrinya, wahai suamiku, kenapa Anda nggak bisa tidur? Kata Tolha, wahai istriku, saya bagaimana bisa memejamkan mata di rumah ini banyak sekali uang. Saya bingung ini. Kata istrinya, kenapa bingung? Besok pagi habis subuh Anda keluar bawa nampan isinya uang, bagi-bagikan kepada siapapun yang Anda jumpai, terutama fakir miskin. Masya Allah, ini istri yang luar biasa ya. Istrinya ini bernama Ummu Kulthum, putri Abu Bakar ya. Jadi putri yang solihah, anak dari orang yang solih. Langsung setelah sholat subuh, beliau keluar membawa nampan, dibagi-bagikan uang sebanyak 700.000, khusus untuk Ali bin Abi Thalib dikasih satu nampan, terus pulang. Terus cari istrinya. Istrinya tanya, untukku, untuk kita mana? Ya? Oh ada 1.000 dirham untuk istrinya. Jadi kalau kita kalkulasi 700.000 dirham itu sama dengan 89,5 miliar itu, Masya Allah. Satu kali infak itu sejumlah sekian itulah. Tolha bin Ubaidillah seorang pedagang kaya raya yang disebut Tolha al-Khair, Tolha al-Jud, Tolha al-Fayyad, itulah luar biasa. Julukan-julukan Rasulullah kepada Tolha bin Ubaidillah. Dan juga contoh daripada semangat berkorban serta infak mereka walaupun dalam keadaan yang bersahaja, dalam keadaan miskin ya. Contohnya Abu Ubaidah tadi yang kita singgung di depan, beliau setelah menaklukkan Syam itu menjadi gubernur di sana. Maka Umar ketika berkunjung ke Baitul Maqdis mampir ya, berkata kepada teman-temannya sana, ya saya ingin berkunjung ke saudara saya. Siapa itu? Abu Ubaidah ya, beliau gubernur kalian. Mana rumahnya? Nah, berkunjunglah Umar ke rumahnya Abu Ubaidah. Ternyata rumah gubernur kepala daerah ya saat itu kecil. Di dalamnya hanya ada tombak, pedang, perisai. Umar mengatakan, wahai Abu Ubaidah, belilah perabotan-perabotan ya. Kata Abu Ubaidah, kalau saya membeli perabotan itu membuat saya istirahat, nanti nggak bisa berjihad, nggak bisa berjuang, nggak mau ya. Maka Umar minta izin ya dari Abu Ubaidah dan beliau mengambil uang ya, beliau menyiapkan uang hadiah kepada gubernur ini. Diberikan kepada kurir ya, diutus seorang kurir, ini kasihkan gubernur kalian ini, ada uang. Dikasihkan sekitar 4.000 dirham atau kalau dikonversi 511 jutaan ya. Tapi Umar pesan begini, coba kalian cek, jangan langsung tinggal, tapi coba intip apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah dengan uang ini.
Nah, maka dikasihkanlah uang itu kepada Abu Ubaidah dan diamati. Ternyata uang itu bukan untuk pribadinya, bukan untuk keluarga, tapi langsung tidak menunggu lama dibagi-bagikan kepada para fakir miskin yang ada di sekitar rumahnya. Masya Allah, luar biasa. Nah, itulah contoh bagaimana pengorbanan, ya, kedermawanan, kemudian juga luar biasa semangat untuk kontribusi dalam membela Islam yang luar biasa. Konsistensi ini adalah bukti kuat. Ya. Contoh yang lain ada Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi ketika ditawan oleh Romawi, ini ceritanya agak panjang ya. Intinya ketika saat itu pimpinan Romawi menawarkan jabatan. Ketika Abdullah bin Hudzafa di penjara, ditawari, maukah kamu aku bebaskan dari penjara, terus aku angkat sebagai pejabat. Dia nggak mau. Terus dinego, kalau saya kasih separuh kekuasaanku bagaimana? Tetap nggak mau. Akhirnya ya tetap negosiasi, kemudian pimpinan Romawi menyiapkan bejana yang berisi air, berisi api begitu ya. Kemudian dikasih contoh, kalau kamu nggak mau murtad, nggak mau ikut agama kami, akan aku lemparkan seperti teman-temanmu itu. Maka saat itu dia menangis. Nah, rupanya pimpinan Romawi agak salah paham di situ ya, seolah-olah Abdullah bin Hudzafa ini ketakutan. Ya, gimana? Mau pindah ke agamaku? Kata Abdullah bin Hudzafa, saya menangis bukan karena takut, tapi saya menangis ini karena menyesal. Kenapa hanya punya satu nyawa saja? Saya berharap punya 100 nyawa, sehingga ketika dilemparkan satu nyawa, masih ada yang kedua dilemparkan, masih ada ketiga, dan sampai yang ke 100. Itu saya menyesalnya begitu. Wah, sudah nggak bisa negosiasi lagi nih pimpinan Romawi ya. Sudah angkat tangan. Yang terakhir, aku punya satu permintaan. Apa itu? Maukah engkau mengecup keningku? Loh, untuk apa? Ya, pokoknya ngecup saja. Ya, kata Abdullah bin Utafa, mau, asalkan satu syaratnya apa? Kamu membebaskan aku dan teman-temanku itu. Kamu bebaskan semua. Kata pimpinan Romawi, ya, deal, saya setuju. Maka dilakukanlah, dikecup Raja Romawi, kemudian dibebaskan. Dan maka seluruh para sahabat bebas. Dan ketika hampir sampai di Madinah, di perbatasan, Umar mengatakan, ya, disambut oleh Umar dan para sahabat di Madinah dan mengatakan, ini ya, yang telah membebaskan kawan-kawannya ya. Maka sebagai bentuk penghormatan, Umar mengecup keningnya Abdullah bin Hudzafah, bentuk terima kasih dan penghormatan kepadanya. Luar biasa. Itulah ya keberanian yang luar biasa, konsistensi walaupun ditawari jabatan separuh harta milik daripada jabatan Raja Romawi, ini dia tetap dalam keislamannya. Baik, berikutnya kebaikan perkataan ada pada realisasinya ya. Apabila seorang dai dikenal dengan keistiqomahannya dan kewaroannya, kehati-hatian, kata-katanya akan sampai ke lubuk hati ya. Sebaliknya, bila integritasnya kering, perkataannya akan berlalu begitu saja, tidak mengambil sasaran ya. Jadi itulah ya. Semuanya tergantung pada aplikasi atau perbuatan nyata. Baik, berikutnya kaidah ketujuh, yaitu ajaklah manusia sesuai dengan tingkat kemampuan akalnya. Khatibun nasa ala qadri uqulihim. Jadi prinsip ini adalah inti ya, dari kebijaksanaan atau hikmah dalam berdakwah. Dai yang bijaksana tidak akan mengatakan setiap hal yang ia ketahui kepada setiap orang, melainkan berinteraksi dengan akal mad'u atau audiens sesuai dengan kemampuan mereka, tidak membebani di luar batas kemampuan akal mereka. Di antara prinsipnya adalah A, mendahulukan yang kecil sebelum yang besar. Dakwah dibangun secara bertahap dan berjenjang, mulailah dari hal-hal dasar yang mudah dipahami dan diamalkan, kemudian meningkat ke arah yang lebih tinggi sesuai kesiapan akal dan hati mereka. Sebagaimana pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal ya, ketika akan berdakwah ke Yaman, maka awal yang pertama kali kamu serukan ke mereka adalah dakwah syahadat la ilaha illallah. Terus berjenjang kepada hal-hal yang lainnya ya. Kemudian poin B, menjaga agar tidak terjadi fitnah atau pendustaan ya.
Tidak semua kebenaran disampaikan pada waktu yang sama. Ada hal-hal yang jika disampaikan terlalu dini justru menimbulkan penolakan, fitnah atau pendustaan. Contoh dalam sejarah, Nabi SAW menunda renovasi Ka'bah pada zaman risalah beliau ya. Jadi renovasi Ka'bah ini sudah dilakukan ya sejak pada zaman jahiliyah, sejak zaman Nabi belum diangkat sebagai Rasul, sekitar usia beliau 35 tahun. Dan beliaulah yang nanti mendapat kehormatan untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Kemudian pada saat beliau diangkat jadi saat renovasi orang-orang Quraisy itu bangunan Ka'bah berubah. Jadi gambarannya pada saat zamannya Nabi Ibrahim itu Ka'bah antara panjang dan lebarnya memanjang, Afan. Jadi 4 persegi panjang. Nah, sedangkan pada zaman Quraisy karena saat itu kehabisan uang yang dipelopori oleh ayah daripada Khalid bin Walid, yaitu bernama Al-Walid bin Mughirah, dia punya kebijakan Ka'bah ini tempat suci maka harus dengan uang yang bersih, nggak boleh dari yang haram-haram. Maka uangnya kurang, sehingga bangunannya dibuat seperti sekarang ini, yaitu seperti kubus dan kekurangannya itu dibentuk semilingkaran yang disebut Hijr Ismail. Jadi sebenarnya itu adalah bagian daripada Ka'bah. Nah, pada zaman Nabi itu ingin merenovasi seperti bangunan Nabi Ibrahim. Tapi beliau melihat orang-orang Mekah saat itu masih baru ya masuk Islamnya dan khawatir menjadi pro kontra. Sehingga baru ada renovasi Ka'bah itu pada zaman Abdullah bin Zubair saat menjadi gubernur Mekah. Abdullah bin Zubair merubah seperti bentuk pada zaman Nabi Ibrahim. Nah, kemudian oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, yang saat itu dia adalah panglima dari Abdul Malik bin Marwan, itu mengembalikan bentuk Ka'bah seperti pada zaman jahiliyah. Jadi yang kita warisi saat ini itu adalah Ka'bah yang direnovasi oleh Hajjaj dan itu berkiblat pada pembangunan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Nah, jadi seperti itu ya kondisi dinamikanya saat itu pernah mau ada renovasi maka Imam Malik saat itu melarang ya karena jangan sampai terjadi bongkar pasang yang itu akan menurunkan wibawa daripada Ka'bah itu sendiri. Jadi intinya walaupun ini hal-hal yang eh, punya urgensi tapi melihat madorotnya dampak yang saat itu menurut Rasulullah ketika dilakukan renovasi akan menimbulkan hal yang lebih berat, maka beliau tunda. Ya, jadi ini adalah sebagai pelajaran tentang fikih dakwah, hal-hal yang sifatnya itu menimbulkan dampak, seperti keberadaan berhala-berhala di sekitar Ka'bah setelah penaklukan kota Mekah itu masih ada beberapa 360-an ya, itu masih, tapi belum langsung dibongkar, baru beberapa saat Khalid bin Walid disuruh untuk membongkarnya. Nah, jadi itu juga termasuk di antara pertimbangan-pertimbangan ya. Fikih ma'alat yang kalau kita bicara tadi, fikih ma'alat itu menjadi pertimbangan untuk memutuskan sebuah kebijakan. Kemudian poin C adalah mendakwai sesuai segmentasi audien. Manusia terbagi dalam beberapa golongan yang menuntut gaya dakwah yang berbeda. Ada golongan awam yang non terpelajar ya, mereka membutuhkan penjelasan sederhana, mudah dipahami, dekat dengan kehidupan sehari-hari dan menyentuh hati. Gaya dakwahnya bahasa sederhana dan komunikatif, kemudian banyak kisah, teladan dan nasihat praktis. Fokus pada akidah dasar, ibadah praktis dan akhlak mulia. Untuk golongan terpelajar, misalnya alumni perguruan tinggi, mereka memiliki kemampuan berpikir kritis dan analitis. Butuh dalil kuat, logika dan penjelasan yang sistematis. Gaya dakwahnya adalah Al-Quran dan hadis secara mendalam. Pendekatan rasional, logis, dan argumentatif. Isu kontemporer, pemikiran, dan solusi berbasis nilai Islam. Ada golongan spesialis keilmuan. Mereka membutuhkan dialog ilmiah yang mendalam, relevan dengan bidang keahlian dan tantangan profesionalnya. Gaya dakwahnya
pembahasan mendalam dan berbasis riset, dialog ilmiah terbuka dan berbobot, integrasi Islam dengan disiplin ilmu, dan kontribusi untuk kemaslahatan umat ya. Di acara Gumreka Tarbiyah kemarin ada Dr. Khoris ya. Beliau ini ketua fraksi PKS Pusat menceritakan ya, punya binaan-binaan para dosen guru besar itu ya mereka bisa direkrut ya dengan pendekatan walaupun mereka sudah bisa mengakses berbagai macam disiplin keilmuan terutama Islam, tapi mereka kan dari baca ya, tidak mendengar dari sumber langsung. Nah, beliau ini menyampaikan tema-tema itu dari ada sanadnya, ya, ada sumber langsung yang bisa beliau ceritakan dan itu membuat mereka penasaran dan akhirnya ya mereka jadi para duat ya di kemudian hari. Nah, seperti itulah ya kita mendakwahkan harus mengisi ruang-ruang kosong yang kira-kira dari dakwah yang kita sampaikan itu mereka dapat sesuatu. Barangkali kalau bukan dari sisi keilmuan, mungkin dari sisi yang lain ya, sebagaimana cerita Ustadz Agus Sugeng Widodo yang dari Gorontalo, ya, beliau punya 30 upah itu Masya Allah luar biasa. Di antara cerita beliau itu punya mat'u yang lulusan Master Madinah, yang ya, kalau Madinah kan ulum syariahnya sudah ngelontok ya. Padahal beliau backgroundnya bukan syariah, pembinanya ini ya, pembimbingnya Ustadz Agus ini. Tapi itu ya, ya dialog ya. Sampai pada ini beliau mentalnya juga kuat ya, di komentari oleh yang alumni Madinah. Ustadz, saya amati yang disampaikan Ustadz ini nggak ada ilmunya. Gini. Ya, ilmu itu kan definisinya qala Allah wa qala Rasul ya, dan qala sahabat dan seterusnya ya. Ya, beliau katakan begini begitu, tapi yang menarik bagi binaannya ini, tapi antum ini Masya Allah luar biasa perhatiannya, menanyakan keluarga saya, memutabai ini, yang itu nggak pernah saya dapatkan di bangku kuliah. Dosen-dosen saya, walaupun mereka para guru besar itu nggak pernah perhatian seperti itu kepada saya. Nah, ini saya dapatkan dari antum ini. Nah, akhirnya beliau jadi ya dengan dakwanya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itulah. Ada yang alumni Mesir ya, yang akhirnya disuruh ya untuk mengkaji kitab di antara agenda eh, ala Tarbiyahnya itu ya beliau yang alumni dari Al-Azhar itu disuruh untuk membaca kitab yang mungkin kemudian di bedah buku disampaikan ada dialog begini begitu. Nah, akhirnya juga jadi juga. Nah, seperti itulah dakwah yang harus bisa mengisi ya. Audiennya siapa, nggak mesti kita lebih pinter. Ada yang dari kemarin dari cerita dari Solo, ibu-ibu yang lulusan SMA ya, tapi di antara binaannya ada yang guru besar, ada yang pejabat juga, ada pucamat juga, Masya Allah ya. Jadi inilah dakwah yang ketika kita memiliki kemauan tadi ikhlas lillahi ta'ala, tidak Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan pada saat kita menyampaikan pada orang lain. Kaidah ke-8, ujian adalah sunatullah, membentuk jiwa dai dan jalan menuju konsistensi. Al-ibtila'u sunnatullahi ta'ala wa huwa sabilu ila tamathulid da'wah wa siyaghatun nafsi wifqal aqidah. Dakwah adalah aktivitas yang kontinu, sulit dan menuntut komitmen tinggi. Oleh karena itu, Allah Ta'ala menghendaki para dai tunduk pada berbagai pengalaman yang menyulitkan atau ujian atau al-bala merupakan sunnatullah, ketentuan Allah sebagai jalan untuk mengaplikasikan dakwah dan membentuk jiwa yang konsisten dengan akidah. Bentuk-bentuk ujian dalam dakwah diantaranya penolakan dan celaan, ya, dituduh dicela, bahkan dihina karena menyampaikan kebenaran ya. Bahkan Nabi pun ketika berdakwah ke Taif dilempari dengan batu ya sampai berdarah-darah. Kemudian kesulitan dan rintangan hambatan dalam penyampaian dakwah baik dari lingkungan maupun keadaan, kelelahan dan kejenuhan ya, merasa lelah, putus asa atau minim dukungan, kemudian juga kerugian materi, barangkali kehilangan harta, posisi atau peluang karena memilih jalan dakwah, tapi yakinlah akan ada ganti dari Allah Ta'ala. Ada juga uji diri dan hawa nafsu, godaan dunia, ini yang berat ya, ada ujub, ada riak, atau lalai yang menguji keikhlasan dan keteguhan. Maka dalam hal ini kita perlu untuk
menjaga ya niat kita lillahi ta'ala, insya Allah akan ada jalan ya yang bisa memberikan kemudahan untuk menyelesaikan menghadapi berbagai macam ujian itu. Ada hikmah ujian yang bisa kita dapatkan di medan dakwah. Setiap ujian adalah jalan menuju kemuliaan jika dijalani dengan iman dan keikhlasan. Maka perlu peran ujian dalam penguatan iman. Ujian mengikis kelemahan, menumbuhkan ketergantungan kepada Allah, dan memperkuat keyakinan bahwa hanya Dia sebaik-baik penolong. Yang poin B adalah ujian sebagai pemisah kebenaran. Ujian membedakan antara yang benar dan yang palsu, antara yang jujur dan yang dusta, antara yang istiqomah dan yang goyah ya, termasuk di antara hikmah perang Uhud ya. Itu bisa membedakan mana orang-orang yang munafik dan ikut pro mereka yang sebenarnya awalnya itu kaum muslimin 1.000 orang akan berangkat ke medan Uhud, tapi ada 300 yang disersi yang pulang ya, 300 orang atas provokasi orang-orang munafik dan yang tersisa 700. Nah, kan bisa diidentifikasi 300 ini yang perlu untuk diwaspadai ya. Seperti itu ya. Yang poin C mengikat persatuan dan solidaritas. Ujian menyatukan hati, mempererat ukhuwah, dan menumbuhkan kepedulian serta saling menopang dalam perjuangan dakwah. Poin D bukti kuat di hadapan manusia. Kesabaran dan keteguhan dalam ujian menjadi dalil nyata atas kebenaran dakwah dan ketulusan seorang dai. Kemudian poin E mewujudkan keikhlasan sejati. Ujian menghilangkan riak dan pamrih, memurnikan niat serta menghadirkan keikhlasan hanya untuk Allah semata ya. Jadi kita harus yakin ya, intan surullah yansurkum, kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong ya. Kembali ke cerita misalnya Ustadz Agus tadi di Gorontalo ya, bersama drivernya itu saat itu akan berangkat ke sebuah tempat ya, sana kan jauh-jauh. Itu hanya tersisa uang 300.000 rupiah. Maka dia diskusi sama drivernya itu, ini 300.000 ini untuk beli BBM atau beli makan ya. Ya bismillah, saat itu diputuskan beli BBM. Nah, kemudian ketika mampir ke pom bensin, ternyata pom bensin ini pegawainya nggak mau nerima. Pak, sudah dibayar oleh itu 3 mobil di depan panjenengan sana. Oh iya, mulai ditemui, nggak kenal sama orang, tapi orang itu kenal. Dan bertemu ya, Ustadz, mohon maaf, mohon izin saya sudah lama ingin memberikan bantuan ya kepada panjenengan, tapi nggak ada kesempatan. Nah, saat ini tolong diterima dengan ikhlas ya, dengan lapang dada ya. Kata beliau ya, bukan dengan lapang dada lagi, justru saya sekarang sedang membutuhkan, terima kasih ya atas bantuannya ya. Jadi gratis ngisi BBM sehingga uang 300.000 itu bisa dipakai untuk membeli yang lainnya lah. Itulah luar biasa ya. Ada sekian dinamika dalam perjalanan dakwah yang Allah Ta'ala memberikan pertolongan pada saat-saat yang dibutuhkan ya. Sebagai penutup ya untuk materi ini, bahwasanya dai yang hebat bukan hanya yang pandai berkata, tetapi yang hidup sesuai dengan kata-katanya dan teguh di jalan Allah Ta'ala. Seluruh kaidah dakwah yang telah dibahas mulai dari pentingnya mencapai derajat mubalik, memaksimalkan usaha sambil bergantung kepada Allah, meneladankan ajaran dalam perilaku, menyesuaikan pendekatan dengan kemampuan akal mad'u hingga menjadikan ujian sebagai sarana pembentukan jiwa, bertujuan melahirkan dai yang matang secara rohani, bijaksana dalam menyampaikan kebenaran, dan teguh dalam memikul amanah dakwah. Dengan memegang kaidah-kaidah ini, seorang dai tidak hanya menyampaikan pesan Islam, tetapi juga menghadirkan dalam bentuk nyata melalui akhlak, kesungguhan, dan kesabaran. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mampu menyucikan jiwa, bersungguh-sungguh dalam dakwah, serta istiqomah hingga akhir hayat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat bagi saya pribadi dan kita semuanya tentang amanah dan tugas dakwah. Ini adalah kemuliaan Allah Ta'ala ya. Mari kita jaga kemuliaan ini dengan sebaik-baiknya. Kita istiqomah di jalannya sampai akhir hayat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.